Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 29. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jauh di atas danau, sinar cahaya yang tak terlihat tergantung di langit, dan kekuatan jiwa yang besar dan agung, seperti air pasang, terpusat padanya dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, di seluruh pegunungan kecil, kecuali beberapa monster tingkat tinggi yang sangat kuat, monster lainnya merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Xiaoyan sangat kuat, dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi ulang dirinya. Yueru tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan di udara. Setelah mengenal Xiaoyan dari asosiasi alkemis di awal, Xiaoyan menyebabkan guncangan hebat bagi Yueru di mana-mana, dan kemudian ia menyelamatkan ayahnya, yang juga menyebabkan Yueru memiliki beberapa emosi yang berbeda, meskipun Xiaoyan juga memiliki beberapa perasaan. Apa yang ia perhatikan? Tetapi Xiaoyan berpikir bahwa ia berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya, dan tidak memikirkannya sama sekali. Yueru menatap cahaya tak kasat mata di langit, kekuatan jiwa yang besar, bahkan ayahnya, aku khawatir ada perasaan panik. Kekuatan ayahnya tercermin dalam kekuatan, tetapi jika dibandingkan dengan jiwa, kedua ayah itu mungkin tidak dapat mengimbangi Xiaoyan saat ini. Kekuatan jiwa yang menyebar seperti air pasang. Setelah hampir beberapa menit, kekuatan itu berangsur-angsur menghilang, dan cahaya tak terlihat perlahan muncul di bawah tatapan Yueru. Cahaya itu menghilang, dan sosok dengan penggaris berat berwarna hitam muncul samar-samar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Xiaoyan, tetapi sekarang tubuh Xiaoyan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sembuh, Yueru juga berkata dengan gembira. Upaya berulang Xiaoyan untuk menyelamatkan dirinya pasti lebih dari sekadar persahabatan. Wajah merah muda Yueru tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Namun, Yueru juga tahu bahwa jiwa terlalu ilusi bagi para ahli di era ini, dan kekuatan jiwa tidak berwarna dan tidak terlihat. Jika Anda ingin memadatkan jiwa ketiadaan menjadi bentuk manusia, dan tidak meninggalkannya untuk waktu yang lama, bahkan beberapa ahli tingkat Dodi pun sulit melakukannya. Ayo pergi juga, aku bisa merasakan tidak ada inti iblis naga di sini, jadi aku hanya bisa pergi ke aula utama untuk mencoba peruntunganku. Xiaoyan juga memulihkan kekuatannya dan berkata kepada Yueru. Faktanya, pertarungan sebelumnya dengan Mueller tidak menyita banyak tenaga, namun Xiaoyan sengaja datang terlambat demi menghindari masalah. Terima kasih atas buah hijau bulan sabit. Yueru mengikuti Xiaoyan sambil menggigit bibirnya pelan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiaoyan juga tertawa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di kedalaman reruntuhan. Gerbang batu kuno perlahan-lahan terhalang di depan aula utama, karena semua orang yang hadir tahu bahwa begitu mereka melewati gerbang batu ini, akan ada kekayaan dan kemakmuran yang tak terhitung jumlahnya di belakang, dan bahkan lebih banyak keterampilan bertarung tingkat abadi. Gongfa, bahkan harta langka dari surga dan bumi, ini adalah kekayaan terbesar. Namun, mereka juga tahu bahwa relik ini membatasi kekuatan mereka, jadi gerbang batu di depan mereka pasti tidak akan bisa ditembus, jadi mereka hanya bisa menunggu sampai segelnya melemah dan perlahan terbuka. Namun, dengan kecepatan melemah seperti ini, gerbang itu akan terbuka paling lama dalam waktu 3 hari. Mari kita menetap di sini sekarang. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Bahkan di reruntuhan, ada perbedaan antara siang dan malam, dan dalam sekejap mata, malam pun tiba. Di hutan yang kosong, api unggun membentuk siluet dua sosok itu. Itu Xiaoyan dan Yueru. Coba kita cicipi. Xiaoyan mengambil paha ayam dan berkata pada Yueru. Suhu di malam hari agak rendah, jadi Xiaoyan membuat api dan mengambil monster tingkat rendah sebagai makanan untuk dipanggang guna memuaskan rasa laparnya. Bahkan jika orang kuat Dodi tidak makan selama beberapa hari, itu tidak akan memengaruhinya, karena orang kuat Dodi dapat mengandalkan langit dan bumi. Reiki mengisi ulang dirinya sendiri, jadi saya tidak terlalu bergantung pada biji-bijian utuh, tetapi saya tidak memakannya tanpa alasan, bukan? Terobosan. Aku tidak menyangka kalau daging panggang buatanmu enak sekali. Yueru pun menggigitnya pelan, rasa yang familiar itu membuat nafsu makannya meningkat pesat.
Hahaha, aku sudah pergi sepanjang tahun, dan keadaan ini akan berangsur-angsur membaik. Xiaoyan tidak seanggun Yueru, dan dia melahap daging panggang di depannya. Bang bang bang, ketiga daun itu menyerbu ke arah Xiaoyan dan keduanya dengan energi yang luar biasa. Yueru, hati-hati. Xiaoyan selalu berjalan di luar sepanjang tahun, jadi wajar saja kalau dia sadar bahwa dia tidak boleh lengah setiap saat. Api aneh di seluruh tubuh langsung aktif, dan ketiga daun itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Yueru jelas tidak menyangka seseorang akan menyerang mereka selarut ini, dan dia juga terkejut. Untungnya, Xiaoyan mengingatkannya, dan dia segera memasuki persiapan pertempuran. Siapa kamu, licik? Kekuatan jiwa Xiaoyan mengunci jejak orang yang menyerang mereka pada saat pria misterius itu bergerak. Keluarlah. Api berwarna putih susu melesat ke arah tempat lelaki misterius itu berdiri. Api itu mengeluarkan semburan suhu tinggi, seolah-olah memiliki kebijaksanaan. Pohon hutan mana yang dilewati secara langsung, dan pria misterius itu terkena secara langsung. Apakah itu ditemukan? Unggahan pohon besar berasal dari berbicara kepada dirinya sendiri. Bang! Pria misterius itu melompat dari pohon besar dan jatuh ke dalam pandangan Xiaoyan. Rata-rata orang tidak bersalah dan bersalah. Buah hijau bulan sabit adalah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, Anda hanya akan memberikan hidup Anda dengan sia-sia. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari gunung, dan hanya satu sosok yang terlihat berjalan keluar. Di hutan itu, hanya ada satu sosok itu berdiri diam, tubuhnya kokoh, seperti menara besi, matanya melirik ke arah lain, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk berperang. Seperti kera ganas, dia menyeringai pada Xiaoyan dan tertawa keras, lalu tanpa ragu-ragu, dia menghentakkan telapak kakinya, dan tubuhnya terangkat ke langit, dan dia berjalan ke arah Xiaoyan setelah beberapa lompatan. Itu tidak membuatmu khawatir, Xiaoyan juga berkata dengan dingin. Yueru, yang berada di sampingnya, secara alami mengenali orang ini, dan Mueller dikenal sebagai yang terpilih surga dari 8 kota besar Qingcheng. Sun Ming, seorang maniak pertarungan sejak lahir. Orang ini ternyata adalah mendiang Samsung Dodi. Namun, Xiaoyan juga tidak takut. Dia memiliki 3 transformasi misterius api surgawi, dan juga memiliki keterampilan bertarung tingkat abadi dari penguasa kuno abadi api abadi, serangan jiwa, dan api eklektik memiliki efek penindasan yang jelas pada orang-orang seperti itu. Saya tidak bermaksud datang ke sini hari ini. Saya hanya ingin memastikan apakah Xiaoyan yang baru-baru ini dirumorkan benar-benar sekuat rumor yang beredar. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiaoyan lekat-lekat, lalu melambaikan tangan dengan santai. Bukan berarti aku tertarik dengan apa yang ada di tubuhmu. Lebih baik aku katakan bahwa kamu benar-benar mengalahkan Mueller, yang berada di tahap tengah Samsung Do Emperor, dengan kekuatanmu di tahap awal Samsung Do Di, yang benar-benar mengejutkanku. Kalian akan menjadi lawan yang sangat baik, akan ada pertemuan di kedalaman reruntuhan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiaoyan juga menanggapi sambil tersenyum. Apakah ada sesuatu dalam diriku yang pantas mendapatkan perhatian mereka? Xiaoyan juga bingung. Itu seharusnya api anehmu. Meskipun mayat hidup ini dingin dan dingin, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan eksperimen aneh dengan api aneh seperti langit dan bumi. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Lupakan saja, ambil satu langkah pada satu waktu. Satu malam hening, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Segel gerbang batu di depan semua orang juga melemah saat ini dan akan segera terbuka. Di luar simen dipenuhi orang, dan penantian membosankan selama 3 hari telah berakhir. Menabrak, ruang di depanku terdistorsi dengan hebat. Ia mengeluarkan suara deras seperti air, dan dengan menyebarnya suara ini, fluktuasi di ruang itu menjadi semakin hebat. Melihat momentum ini, simen akan segera dibuka. Tidak ada kekurangan manusiawi dengan mata yang ganas. Melihat segel energi yang semakin lama semakin samar di bawah fluktuasi, di luar lautan manusia, mata banyak orang diam-diam bersinar merah, dan bahkan napas mereka menjadi jauh lebih berat, memegang senjata. Telapak tangan juga perlahan mengerahkan kekuatan. Aku tidak tahu darah macam apa yang akan ada dalam kompetisi harta karun. Xiaoyan juga berkata dengan emosi. Kemudian Xiaoyan menatap ruang yang semakin terdistorsi dengan mata menyipit. Dalam suara gemerincing yang aneh itu, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Fluktuasi ini sangat gila, seolah-olah ditekan di gunung berapi di bawah kerak bumi seperti letusan yang gila. Menabrak, terdengar suara gemuruh aneh lainnya. Ruang yang terdistorsi itu tiba-tiba mengembun, lalu hanya terdengar suara dentuman keras. Ruang yang terdistorsi itu seperti kaca yang rapuh, dengan bunyi letupan, meledak menjadi puing-puing ruang angkasa kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Ayo, reruntuhannya terbuka. Pada saat segel ruang angkasa itu meledak, ada sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan manusia, mata mereka langsung merah, dan terdengar raungan serakah rendah dari tenggorokan mereka. Dengan dibukanya gerbang batu secara bertahap, aura kuno dan sunyi perlahan-lahan tercium, menyebabkan banyak orang tampak serius. Bagi banyak orang, benda-benda dari zaman kuno cukup sakral. Melihat gerbang batu yang terbuka, Xiaoyan bergerak mundur dengan ringan, lalu kembali ke posisi semula. Melihat tindakannya, banyak orang mengernyitkan mulut dan mengutuk orang pengkhianat itu dalam hati. Wah, Xiaoyan menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan misterius ini. Pintu perlahan terbuka, dan suara berderit itu perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah masuk terlebih dahulu. Xiaoyan mengabaikan keheningan di luar simen. Dia menyentuh Najie dengan jari-jarinya, dan senyum di sudut mulutnya cukup cerah. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja memasuki reruntuhan. Raja Naga Emas merasakan inti iblis naga. Di luar simen, akan ada beberapa orang kuat dari waktu ke waktu yang datang dari luar, jelas beberapa orang kuat yang menemukan pembukaan gerbang batu, dan melihat semakin banyak orang kuat datang bersama-sama, mereka yang datang lebih dulu orang-orang dan pasukan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya berjalan ke gerbang batu perlahan-lahan dan tidak dapat menahannya. Jeritan itu tak ada habisnya. Cepat kembali. Dibandingkan dengan orang-orang yang cemberut ini, ekspresi Xiaoyan berubah pada saat ruang itu meledak. Dia meraih Yueru di sampingnya, batang pohon kecil di ujung kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. 5 kota besar di sampingnya. Putra surga yang sombong itu juga merasakan ada yang tidak beres, bereaksi sangat cepat, dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mundur, tiba-tiba ada banyak sosok di pohon-pohon raksasa di sekitarnya, dan mereka jelas juga menemukan sesuatu. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya mundur dengan keras, pecahan segel ruang angkasa yang meledak tiba-tiba berhenti, dan kemudian hanya terdengar suara dentuman keras. Kekuatan ruang angkasa yang dahsyat, seperti badai, menyapu ke segala arah, dan mereka yang bergegas paling cepat adalah yang pertama menanggung beban, hampir dalam sekejap mata, ditelan oleh badai. Seketika, jeritan melengking bergema satu demi satu di lautan api. Sampah yang ditelan tidak tersisa. Segel luar angkasa ini sungguh mengerikan. Riak spasial yang dahsyat, bagaikan panen gandum, menghancurkan semua kerumunan yang berdesakan di depan mereka, tak menyisakan ruang bagi mereka. Sebaliknya, beberapa orang kuat di barisan belakang akhirnya menyadari ada yang tidak beres, sehingga kerumunan yang tadinya berlarian ke depan tiba-tiba berbalik dan lari karena malu. Puluhan ribu figur terus bergerak dalam rangkaian, karena jika tidak berlari, mereka akan menunggu mati. Biarkan saja mereka serakah, dan mereka harus menikmati kehidupan itu, itulah mengapa adegan ini ada di depan mereka. Ledakan. Karena ada jarak tertentu, ketika badai angkasa menyebar, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa orang menghela napas lega, dan ketika mata mereka menyapu, mereka melihat lolongan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang berteriak berguling-guling di tanah, dan darah merah cerah menodai area tanah yang luas di luar simen. Sungguh segel ruang angkasa yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, segel itu masih dapat memberikan dampak yang mengerikan. Segel itu layak menjadi peninggalan puncak Kaisar Dou. Lihatlah kekuatan destruktif yang disebabkan oleh fluktuasi ruang ini. Di sekelilingnya, ekspresi terkejut tampak di pipi para putra terhormat dari 8 kota besar dan lainnya. Ayo pergi. Orang-orang ini terlalu tidak sabaran dan pantas mendapatkan nasib buruk. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan telapak tangannya, dan sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi, menyapu gerbang batu. Pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik lainnya yang juga berhasil menghindari fluktuasi spasial juga segera melemparkan sosok itu berubah menjadi siluet kabur dan menyapu gerbang batu. Gua Kaisar akhirnya terbuka pada saat ini. Saat jaraknya semakin dekat, sebagian kabut abu-abu yang mengambang di gerbang batu berangsur-angsur menipis, dan raksasa itu akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya. Melangkah ke gerbang batu dan melihat sekeliling, bagian terdalam dari gerbang batu adalah aula besar yang hampir 1000 kaki besarnya, hampir seperti puncak gunung kecil. Aula cabang aula jiwa telah menjadi sangat kecil. Menatap makhluk raksasa ini yang berdiri di antara langit dan bumi, rasa tidak penting muncul secara spontan. Lalu, di mana seharusnya yang disebut keberuntungan besar itu berada? Orang-orang yang hadir juga mengerti. Seluruh tubuh aula raksasa itu berwarna merah, dan dari kejauhan, tampak seperti api yang membubung. Di ruang abu-abu putih ini,
api itu sangat menyilaukan. Para ahli di sekitarnya juga sedikit tersesat karena besarnya aula raksasa berwarna merah tua itu. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan saling memandang dengan ekspresi terkejut di mata mereka, layak menjadi tingkat kaisar. Ditinggalkan oleh yang kuat, tulisan tangan seperti itu memang agung dan atmosferik. Cici, satu demi satu, sosok-sosok itu perlahan melambat, lalu berhenti beberapa ratus meter dari gerbang batu. Berdiri di sini, aula raksasa itu bahkan lebih besar. Sekilas, puncak aula raksasa itu tampak dimasukkan ke puncak awan. Tidak heran jika harus ditutupi dengan segel ruang, aula sebesar itu. Dimanapun ditempatkan, itu adalah keberadaan yang mencolok. Xiao Yan juga berkata dengan heran. Ayo kita ke sini, kekuatan jiwaku sudah merasakan napas monster naga. Kata Xiao Yan sambil menarik Yueru. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi ke aula utama? Bagaimana dengan keberuntungan besar? Yueru juga berkata dengan cepat. Meskipun Yueru tidak memiliki banyak harapan untuk keberuntungan besar, dia ingin melihatnya. Jika begitu mudah mendapatkannya, itu bukanlah suatu keberuntungan besar. Pergi. Xiao Yan juga tahu bahwa prioritas utama adalah menemukan inti iblis naga terlebih dahulu. Sepertinya otak mereka kebanjiran, dan mereka tidak mendapat keberuntungan. Tapi itu tidak masalah, karena memang begitulah adanya, lawan kita juga berkurang satu. Ayo pergi, kata mayat hidup yang mencuri buah hijau bulan sabit palsu milik Xiao Yan dengan nada tidak setuju. Nona, ayo kita pergi juga. Aku tidak mau, aku harus mengikuti mereka, kata Feng Yi dengan keras kepala. Sebagai seorang alkemis, dia tentu tahu kekuatan jiwa yang kuat dalam tubuh Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan bisa memberinya inspirasi untuk membuat terobosan. Dan dia bisa merasakan bahwa lebih penting untuk menembus peringkat apoteker daripada keberuntungan besar itu. Xiao Yan dan yang lainnya mendarat di pohon besar berwarna abu-abu kehitaman. Mata mereka menatap lurus ke depan, hanya untuk melihat bahwa ada hutan yang luas. Hutan itu penuh dengan pepohonan yang berganti-ganti antara warna abu-abu dan putih. Pohon-pohon ini tidak memiliki cabang dan daun. Hanya batang pohon yang gundul, dari kejauhan, tampak seperti hutan tombak tajam, yang membuat orang merasa merinding. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhenti di situ. Mereka langsung mengunci posisi di tengah hutan, hanya untuk melihat udara mati memenuhi sana, bayangan putih keabu-abuan mendengkur seperti iblis mimpi. Karena menurut apa yang dikatakan Raja Naga Emas, monster naga tinggal di sini. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang mengerikan langsung menyerang langit dan menutupi bumi, langsung menembus aura kematian yang tebal, dan pemandangan di kedalaman hutan dengan cepat menjadi jelas di matanya, dan dia hanya bisa melihat pohon besar di kedalaman. Di bawah, bayangan hitam bercokol, seperti kadal, tubuh bayangan itu sebenarnya mengenakan baju besi hitam, permukaan baju besi itu terjerat dengan energi kematian, dan ketika energi kematian berfluktuasi, bahkan kulit Xiao Yan pun bermartabat. Aura kematian yang dimiliki monster hitam ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup yang pernah ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelumnya. Jelas, hanya dari persepsi auranya, kita tahu bahwa ini adalah monster yang dapat menyaingi Do di bintang 4. Apa? Ketika Xiao Yan mengunjungi binatang buas yang kuat ini dengan bantuan tanda klan, dia tiba-tiba menghela napas, karena dia menemukan bahwa baju besi pada tubuh binatang buas itu tampaknya cukup rusak, dan bahkan di permukaan tubuhnya, ada garis-garis yang dalam dan dalam. Bekas luka merah tua yang memperlihatkan tulang abu-abu. Dan masih ada beberapa luka baru, tampaknya baru saja terluka, dan energi kematian binatang buas ini juga sedikit tidak teratur, seolah-olah baru saja mengalami perang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa? Yueru, yang berada di sampingnya, juga bertanya dengan suara rendah, menatap Xiao Yan yang sedikit mengernyit. Monster ini sepertinya mengalami trauma. Xiao Yan juga berkata dengan ragu, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunjungi pinggiran sebelumnya, dan tidak ada tim lain di dekatnya. Dari mana cedera monster ini berasal? Xiao Yan Ren juga sedikit terkejut saat mendengar ini, dan langsung tersenyum. Berkata, sepertinya Tuhan benar-benar menolong kita. Binatang buas yang terluka lebih baik daripada binatang buas yang normal. Xiao Yan juga tersenyum, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu, matanya berbalik, menatap hutan kematian, matanya berkedip. Yueru menatap Xiao Yan dan berkata, ada banyak monster di daerah ini, tetapi melihat jejak kakinya, kurasa mereka diusir oleh naga iblis ini, jadi naga iblis itu pasti terluka karena ini. Ayo pergi, aku akan membungkusmu dengan kekuatan jiwaku dan masuk dan melihat-lihat, kata Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah monster yang sebanding dengan Kaisar Do Bintang 4 manusia,
Kaisar Do Bintang 4, jika bukan karena cedera binatang buas dan kehadiran Raja Naga Emas, Xiaoyan pasti tidak akan datang. Meskipun kadal berdarah naga ini sangat kuat, persepsinya terhadap kekuatan jiwa jauh lebih lemah. Selama Xiaoyan dan yang lainnya tidak dengan sengaja memprovokasi kadal naga, mustahil bagi kadal naga untuk menemukan mereka. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mulai bergegas menuju ke arah kadal naga yang haus darah, tempat kadal naga itu berada, telah dikunjungi oleh sekelompok orang, dan menjadi sangat panas. Ada sejumlah besar sosok berpakaian putih berdiri di luar pintu masuk gua tempat tinggal kadal naga. Udara dingin yang mencengangkan meresap dari tubuh mereka. Bahkan suhu dunia ini terpengaruh dan turun drastis. Di depan kelompok besar bayangan putih, ada dua sosok tua yang bungkuk. Di antara kedua orang yang berdiri sesuka hati ini, ada dua aura dingin dan jahat yang agung yang perlahan menyebar, memberi orang semacam perasaan yang sangat tertekan. Di antara keduanya, yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua di tengah. Lelaki tua itu berambut putih dan berjanggut, dan bersandar pada tongkat berkepala naga yang tampak seperti batu giok putih. Mulut raksasa naga itu terbuka lebar, dan sepasang mata naga yang suram menunjukkan makna yang suram. Dibandingkan dengan lelaki tua yang terkenal itu, dia terlihat sangat biasa, tanpa energi yang keluar dari tubuhnya, dan bahkan wajah tua itu sangat kering, dengan mata yang sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit kekeruhan. Orang tua biasa tidak memiliki perbedaan sama sekali. Yang mengejutkan adalah bahwa lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini berdiri di tengah-tengah tim, dan bahkan lelaki tua berpakaian putih yang agung itu berada setengah langkah di belakangnya. Di antara kedua alisnya, ada sedikit rasa hormat. Di sekitar Jiankou, masih banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu. Ketika melihat pertempuran ini, mereka semua terkejut, terutama ketika melihat pola salju khusus pada pakaian orang-orang ini, suasana pun menjadi semakin heboh. Ternyata itu dari Solomon, seru Yueru. Solomon adalah salah satu kekuatan terkuat di benua roh misterius ini. Meskipun hanya ada sedikit rumor baik atau buruk, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan reputasi Solomon. Jangan khawatir, mari kita lihat tujuan mereka terlebih dahulu. Xiaoyan juga terkejut bahwa Solomon juga akan mengarahkan pandangannya pada naga haus darah ini. Membaca www.ukansu.com. Orang-orang ini memiliki aura yang tidak biasa. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati merasakan aura Solomon di depannya. Aku selalu merasa kekuatan mereka sedikit melayang, apakah itu ilusiku? Gumam Raja Naga Emas dalam hati. Kadal naga, kami di sini hanya untuk meminjam darah nagamu. Kata lelaki tua berambut putih yang memimpin jalan kepada kadal naga haus darah yang sedang meringkuk di pintu masuk gua. Bum bum bum, kadal naga haus darah itu mengayunkan ekornya yang besar dengan marah. Manusia sialan, kalau saja aku tidak disergap olehmu sebelumnya, aku pasti sudah membunuhmu. Kadal naga itu meraung. Orang-orang di depan mereka benar-benar meracuni diri mereka sendiri saat makan, menyebabkan mereka jatuh lesu sesaat. Kedua lelaki tua yang dipimpin oleh mereka tidak ragu untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun kadal naga iblis cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4, tetapi sekarang dia terluka parah, dan keduanya juga merupakan puncak dari Kaisar Do Bintang 3, mereka bukan lawan mereka. Dan dapat dilihat bahwa kadal naga itu sangat takut terhadap tongkat berkepala naga di tangan lelaki tua berambut putih itu, bahkan takut. Namun, meskipun kadal naga itu terluka parah, bagaimana mungkin binatang naga itu menyerah begitu saja? Tiba-tiba terdengar suara auman naga yang menghadap ke hutan. Bum bum bum, monster-monster yang luar biasa datang dari segala arah, dan di antara mereka ada 3 monster yang sebanding dengan mendiang Samsung Dodi. Waduh, binatang ini benar-benar memanggil bawahannya. Kau ceroboh, teriak lelaki tua berambut putih di kepala itu dengan marah, berpikir bahwa ia dapat dengan mudah menaklukkan naga itu dengan tongkat berkepala naga ini. Bersiap untuk bertarung. Anak kedua, kamu pegang binatang buas lainnya. Ikuti aku untuk membunuh kadal naga ini. Kata lelaki tua berambut putih itu. Unggul, karena kamu sama sekali tidak menghargainya, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kata lelaki tua berambut putih Bingtian kepada orang lain. Bingu juga mendengar kata-kata Bingtian, dan segera terbang menuju tempat Bingtian berada, dan segel terus berubah di tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Bingtian mengangkat tongkat berkepala naga itu tinggi-tinggi, sambil menggumamkan beberapa istilah aneh di mulutnya. Sebuah pemandangan aneh muncul. Tongkat berkepala naga yang diangkat tinggi oleh Bingtian benar-benar mengeluarkan kabut putih keputihan. Kadal naga yang haus darah melihat manusia di depannya, terutama dua lelaki tua yang memimpin tim. Puncak 2 Kaisar Petarung Bintang 3.
Meskipun kekuatan naga ajaib itu sebanding dengan manusia Do di bintang 4, manusia-manusia terkutuk ini akan menyergap mereka saat mereka sedang tidur, mengakibatkan bekas luka di tubuh mereka, dan kekuatan mereka pun menurun drastis. Pada saat ini, kadal naga yang haus darah menunjukkan kebijaksanaannya yang tidak kalah dengan manusia. Melihat teknik Bintian dan Bingu, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah pilihan terakhir. Seketika tubuhnya yang terkurung bergetar, dan matanya menatap tajam ke arah dua orang yang tengah membentuk formasi di depannya. Pupil naga besar itu menatap Bintian dan Bingu, dan mereka berdua hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak peduli dengan 3721, karena mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan kadal naga haus darah ini hari ini, maka mereka akan musnah. Dan ketika saya berpikir tentang tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte, jika saya kembali, siksaan semacam itu akan tak tertahankan bagi orang biasa. Tidak boleh kalah, berjuang. Sebuah keyakinan muncul di hati mereka berdua. Sambil berkata demikian, mereka berdua mempercepat gerakan mereka. Langit yang tadinya gelap berubah menjadi awan kabut. Melihat langit yang berubah warna, kadal naga yang haus darah itu diam-diam berkata bahwa itu tidak baik. Tetapi bagaimana mungkin semangat pantang menyerah dari ras naga membiarkan makhluk sombong seperti itu melarikan diri. Sambil menarik napas dalam-dalam, kadal naga itu meraung ke arah gua. Raungan ini tampaknya sederhana, tetapi kadal naga itu memiliki serangan sonik yang sangat kuat. Lingkaran demi lingkaran menyerang dari gua. Ketika menyerang murid-murid Solomon secara langsung, kadal naga iblis juga tahu bahwa yang dapat ia lakukan sekarang adalah mengurangi jumlah mereka, sehingga bawahannya memiliki kesempatan untuk berperang melawan gesekan. Ledakan, dentuman. Kaum Solomon yang melawan binatang-binatang lainnya tidak menyadari tindakan naga itu, tetapi terkejut karena merasakan gelombang suara yang kuat. Beberapa orang lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak bernanah oleh serangan naga yang tiba-tiba, dan beberapa memegang kepala mereka erat-erat. Jelas, kekuatan mereka rendah dan mereka tidak memiliki cara untuk mencegah serangan sonik semacam ini, jadi orang-orang Solomon sangat mengerikan. Lebih dari sepertiganya mati. Bagaimana mungkin Bintian dan Bingu tidak marah padanya? Binatang buas, awalnya aku ingin meminjam sebagian darah naga milikmu untuk melengkapi eksperimen besar bagi kami, tetapi sekarang kau telah membuat kami marah, jadi kau harus mati hari ini. Hahaha, manusia-manusia hina dan tak tahu malu itu masih ingin meminjam darahku. Apakah darah binatang iblis naga mulia kita itu milikmu? Lagi pula, kau yang merencanakan untuk melawanku terlebih dahulu, dan kematian mereka hanya untuk menebus dosa-dosamu. Jangan khawatir, kau sangat bahagia. Aku akan segera pergi bersama mereka. Kadal naga yang haus darah itu juga adalah penguasa kelompok itu, dan langsung berteriak pada Bintian. Semua murid Solomon mematuhi perintah dan membentuk formasi. Mata Bintian juga merah. Mendengar teriakan dingin yang bergema di seluruh gua, sebagian besar murid Solomon yang tersisa membeku sejenak. Setelah sedikit ragu, mereka menjawab serempak dan perlahan menutup mata. Setelah beberapa saat, untaian energi putih muncul dari atas kepala murid Solomon, menembus dari atas. Aliran energi kabut putih yang stabil membubung ke langit, dan akhirnya hampir menutupi seluruh langit. Sekilas, tampak seperti berada di lautan awan, dan langit es serta kabut es berada di tengah lautan awan untuk mengendalikan formasi. Semuanya, tolong aku. Bintian berteriak lagi sambil menatap dingin ke arah energi awan di sekitarnya. Noda darah di wajahnya akibat serangan sonik dari naga iblis telah membentuk bekas luka darah saat ini, yang terlihat sangat mengerikan. Saat teriakan Bintian jatuh, selusin murid berjubah putih di panggung batu segera berdiri, dan dengan lompatan, mereka dengan cepat berpisah, dan kemudian melesat ke beberapa pohon besar di sekitar alun-alun, dengan tangan mereka tercetak di pohon-pohon itu. Simpul-simpul itu bergerak pada saat yang sama, dan dengan gerakan telapak tangan mereka, lautan awan yang memenuhi langit juga tiba-tiba berfluktuasi. Di tengah lautan awan, energi ki awan dengan cepat mengembun dan menutupi seluruh gua dalam sekejap. Ups, naga haus darah yang awalnya tidak setuju tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat selesainya formasi besar itu, karena kekuatannya, dia juga merasakan kehancuran dari formasi besar itu, kekuatan. Oh, ternyata itu adalah pilar naga berantai ganda. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan, "Apa itu pilar naga berantai ganda?" Xiao Yan melihat ke tengah pertempuran, dan Bintian dan Bingu yang mengendalikan formasi tampaknya menjadi bagian dari formasi besar saat ini. Di sisi lain, situasi naga ajaib sangat buruk. Yang disebut pilar naga berantai ganda adalah sejenis formasi penyegel, tetapi formasi penyegel ini akan memiliki efek yang tak terduga saat berhadapan dengan monster naga.
Dengan kata lain, itu adalah musuh bebuyutan monster naga. Raja Naga Emas juga menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jangan khawatir, aku tidak memperhatikan formasi penyegelan tingkat ini. Tidak apa-apa berurusan dengan naga iblis haus darah dengan garis keturunan yang tidak murni. Jika kau ingin menyegelku, aku bisa membunuh mereka dengan satu jari juga monster naga. Yang pertama adalah monster dengan jejak darah naga, sedangkan yang terakhir adalah Raja Naga Emas asli. Tapi menurutku orang-orang Solomon itu aneh, kata Raja Naga Emas dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata Raja Naga Emas. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Xiao Yan juga sengaja memperkuat kekuatan jiwa yang menyelimuti dirinya dan Yueru karena ia takut ketahuan orang lain. Meskipun kekuatan jiwa orang-orang di sini jauh lebih lemah daripada Xiao Yan, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Aneh, Xiao Yan jelas-jelas ada di sini, mengapa aku tidak bisa merasakan napasnya? Kata seorang gadis dengan rok warna-warni. Nona, sepertinya ada jejak pertempuran di gua depan. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Mengikuti rombongan gadis itu untuk menjelajahi jalan kembali. Aku tidak tahu apa yang salah. Mengapa nona muda tertua di keluargaku sendiri tidak mau mengambil keberuntungan dan ingin datang ke Xiao Yan, tetapi misi para pengikut ini adalah untuk melindungi nona muda, dan mereka tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Pergi, Xiao Yan, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Gadis itu perlahan dan penuh canda berlari menuju gua. Jika diperhatikan dengan seksama, gadis ceria ini sebenarnya adalah Feng Yi. Bum bum bum. Formasi besar yang dikendalikan oleh Bing Tian dan Bing Wu juga telah selesai pada saat ini. Saya melihat awan dan kabut menutupi seluruh langit, dan dua sinar cahaya yang menembus langit muncul di tengah formasi awan dan kabut yang bergulir, menembus langit. Kadal naga yang haus darah merasakan ketakutan yang amat sangat terhadap kedua sinar cahaya itu. Diikuti oleh raungan histeris kadal naga yang haus darah. Formasi segel, bukankah pilar naga berantai ganda itu hilang? Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Hahaha, kau tidak perlu tahu ini, kami tentu akan siap menghadapimu. Bing Tian mengendalikan sinar cahaya yang menembus langit dan melesat ke arah kadal naga itu. Bing Tian melesat lewat dengan dua sinar cahaya yang mencapai langit. Dalam sekejap, dia sampai di depan kadal naga yang haus darah itu. Deng, deng, deng. Serangkaian dua sinar cahaya yang menembus langit seperti rantai mengelilingi kadal naga yang haus darah. Ketika kadal naga haus darah melihat ini, jalan rahasia itu tidak bagus. Ia dikelilingi oleh dua pilar cahaya ini, dan kekuatannya sendiri tampaknya menurun dengan cepat. Benar-benar layak menjadi pilar naga. Ia memiliki tekanan yang sangat kuat dan luar biasa terhadap kadal naga haus darah yang memiliki sedikit jejak darah naga. Xiao Yan melihat ke arah iblis haus darah yang dipaksa mundur. Jalan kadal naga, ledakan, dentuman, dentuman. Raungan naga yang penuh gairah itu merambah liar bersama ekor kadal naga yang haus darah. Pada saat ini, seluruh gua juga tersapu oleh kadal naga yang haus darah. Ia tidak lagi seperti dulu. Ekor naga itu membawa seberkas energi mengerikan yang dapat menyaingi puncak Kaisar Do Bintang 4 dan menyerang langit es. Menderita sampai mati, Bing Tian berteriak keras, lalu menembak kadal naga itu. Jelas, Bing Tian juga menyadari bahwa kekuatan kadal naga itu ditekan dengan gila-gilaan oleh pilar naga. Berapa lama lagi jika dia tidak menyerang saat ini? Dong dong dong. Sinar cahaya di langit itu tampaknya memiliki kecerdasan, dengan cekatan menangkis serangan naga iblis, dan kemudian mengarahkannya ke kadal naga iblis di bawah berkah tubuh Bing Tian yang ditutupi kabut putih. Kadal naga yang haus darah juga melihat sinar cahaya pintar yang menembus langit ini, dan hanya ingin menghindarinya, tetapi tanpa diduga, ruang di mana dia berada sudah disegel oleh susunan penyegel kolom naga berantai ganda, dan gua di ruangnya sendiri disegel dengan sangat serius. Pupil mata kadal naga yang haus darah itu tiba-tiba tertutupi lapisan warna merah tua, membuat orang-orang terlihat sangat aneh. Jelas juga bahwa pilar naga berantai ganda ini layak menyandang namanya sebagai musuh bebuyutan monster naga, dan begitu seseorang dikunci oleh rantai ini, kemungkinan besar ia akan rusak hari ini. Ketika ia berpikir bahwa ia, yang memiliki darah ras naga, dapat dipaksa untuk dipermalukan oleh manusia, ketika ia berpikir bahwa jika ia rusak hari ini, maka konsekuensinya dapat dibayangkan. Naga selalu sombong, bahkan naga yang haus darah dengan hanya sedikit darah naga sutra pun tidak terkecuali. Apakah kadal naga haus darah itu menyerah saat ini? Yueru juga menatap kosong ke arah naga iblis yang tidak bergerak sama sekali di hadapan Suolongzu. Seharusnya tidak, apakah kau menyadari perubahan pada pupil naga itu? Semakin kuat binatang itu, semakin sulit untuk membunuhnya,
dan semakin kuat binatang itu memiliki 3 bentuk, bentuk mengintai, bentuk bertarung, dan bentuk yang ganas. Bentuk laten adalah monster yang paling lemah. Bentuk monster ini akan bersembunyi dan menyamar, dan tidak akan memperlihatkan terlalu banyak kekuatan, sedangkan bentuk bertarung menggunakan sebagian besar kekuatan monster, yang beberapa kali lebih kuat dari bentuk tersembunyi. Jika monster dipaksa ke dalam situasi putus asa, itu akan menjadi cara putus asa terakhir. Bentuk kekerasan, bentuk binatang ini adalah yang paling menakutkan, dan lebih dari beberapa kali lebih kuat dari 2 bentuk sebelumnya. Perhatikan baik-baik naga iblis itu, kadal naga yang haus darah, kadal naga yang haus darah, wujudnya yang ganas mungkin ada hubungannya dengan haus darah. Xiaoyan juga berbicara perlahan. Yueru juga menatap Xiaoyan dengan sedikit heran. Xiaoyan tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Yang terpenting adalah dia adalah orang yang berani dan berhati-hati, menatap kosong ke arah Xiaoyan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang diketahui Xiaoyan tentu saja adalah apa yang Raja Naga Emas katakan kepadanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiaoyan mengetahui begitu banyak rahasia? Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap naga haus darah dalam pertempuran. Hebat, aku sama sekali tidak memperhatikan Dao Yueru. Pertempuran sedang berlangsung gencar. Binghu menatap kadal naga itu seolah-olah sudah menyerah, dan 2 sinar cahaya yang menembus langit secara bertahap melilit ekor dan cakar naganya. Hahaha, Binghu tak kuasa menahan tawa, berpikir bahwa ia dapat menyelesaikan misinya dengan menyegel naga itu. Binghu pun tak kuasa menahan napas lega. Tidak bagus, meskipun Bingtian tidak mengetahui berbagai bentuk binatang buas, ketika dia melihat pupil naga iblis yang terperangkap oleh pilar kunci naga, matanya berubah drastis. Bagaimana mungkin, manusia? Aku bilang kalian akan membayar harganya, kata kadal naga iblis dengan galak sambil menatap orang-orang di dalam gua. Bakat alami kadal naga yang haus darah. Haus darah. Lingkaran film pelindung berwarna merah terbentuk di sekitar kadal naga. Haus darah tidak hanya memberi naga haus darah film pelindung yang menakjubkan, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangan naga haus darah dalam waktu singkat. Dapat dikatakan secara kasar, bahkan jika kadal naga haus darah saat ini terperangkap oleh pilar naga, dan kekuatannya ditekan ke tingkat kaisar petarung bintang 3 manusia, tetapi lapisan pelindung naga bukanlah Binghu Bingtian, orang-orang ini dapat bekerja sama. Itu dibuka, dan serangan kadal naga haus darah lebih kuat dari yang sebelumnya. 5 menit, haus darah bisa berlangsung selama 5 menit. Jangan bilang 5 menit, bahkan 1 detik pun bisa menentukan apakah pertempuran akan dimenangkan atau kalah. Seperti yang kita semua tahu, setiap binatang buas akan lahir dengan bakat alami, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berhasil berkultivasi. Bingtian dan yang lainnya jelas mengetahuinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kadal naga haus darah ini benar-benar berhasil berkultivasi. Bahkan jika kadal naga yang haus darah itu terperangkap oleh pilar naga, ia mengangkat kepalanya yang arogan di bawah bentuk kekerasan yang haus darah, dan aliran energi panas terbentuk di mulut naga itu. Itu adalah metode serangan naga yang paling kuat. Napas naga. Pada saat ini, napas naga kadal naga haus darah dalam bentuk haus darah, bahkan Bingtian dan Binghu sama sekali tidak yakin apakah mereka dapat menerimanya. Sial, tetap saja itu langkah yang salah, kata Bingtian dengan kejam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Binghu juga mengerutkan kening. Meskipun naga haus darah di depannya terperangkap oleh rantai naga, lapisan pelindungnya dengan kekuatan pertahanan yang mencengangkan membutuhkan semua upaya untuk memecahkannya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Dodi bintang 5, tidak bisa lari. Bingtian juga dengan tenang menganalisis saat ini. Seketika, menatap awan dan kabut di langit serta murid-murid Solomon yang tersisa, secercah rasa dingin melintas di matanya. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Murid Salomo patuh. Pengorbanan darah, teriak Bingtian dengan keras. Pengorbanan darah Bingtian baru saja diminum, dan puluhan murid Solomon yang tersisa berlarian seolah-olah mereka telah bertemu hantu, karena mereka juga tahu bahwa yang disebut pengorbanan darah adalah menggunakan darah sebagai pengorbanan, yang dipadatkan pada tubuh satu orang, ledakan kekuatan yang dahsyat dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, tidak ada bedanya membiarkan mereka, murid-murid Salomo, mati. Matilah aku. Bingtian berubah menjadi wajah yang besar dan mengerikan, dengan senyum yang terdistorsi, dan ketika dia membuka mulutnya kepada para pengikut Solomon yang hendak melarikan diri, dia melahap mereka. Jika kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, maka sudah waktunya untuk mengembalikannya. Bingtian tampaknya berkata kepada Binghu yang terluka parah. Wosh! Binghu juga bergegas kembali, dan dia juga tahu bahwa Bingtian saat ini bukan lagi Bingtian yang asli. Puff!
Binghu tidak melarikan diri dalam sekejap, dan langsung ditelan oleh Bing Tian. Tanpa terkecuali, murid-murid Solomon semuanya ditelan oleh Bing Tian. Kekuatan Bing Tian juga meroket saat ini. Tahap awal dari 4-star Dodi. Tahap tengah Dodi bintang 4. Tahap akhir Dodi bintang 4. Kaisar ini benar-benar kuat. Kekuatan Kaisar Petarung bintang 4 di tahap akhir sangat ditekan. Aku khawatir aku bisa bertahan di dalamnya sebentar. Namun, 1 menit sudah cukup untuk menyelesaikanmu, binatang kecil. Bing Tian menatap naga yang haus darah itu, tersenyum sedikit jahat dan tampak sangat aneh.